Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. And He will teach us of His ways, and we will walk in His paths. For the law shall go forth from Zion, and the word of the Lord from Jerusalem. Hello. Halo, The Lord your God is with you. Tuhan Allahmu berserta dengan engkau. This is the command given in Joshua 1:9. Ini adalah sebuah perintah yang diberikan Tuhan di dalam Yosua 1 ayat 9. Joshua was about to take the mantle and lead Israel. Yosua akan mengambil jubah dari Musa dan akan memimpin bangsa Israel. But before he could lead Israel, he himself had to know who the Lord his God was. Tetapi sebelum dia bisa memimpin bangsa Israel, dia sendiri harus tahu siapa Tuhannya. He had to know him as a personal God. Dia harus mengenal dia sebagai Allah secara pribadi. And that is why our faith is so different than all other faiths of this world. Itulah sebabnya kenapa iman kita sangat berbeda dengan iman yang lain yang ada di dunia ini. Because our faith is in a personal God. Sebab iman kita ada dalam hubungan pribadi dengan Allah. John 3:16 tells us that. Yohanes 3:16 yang mengatakan itu. For God so loved the world Sebab Allah begitu mengasihi dunia, that he gave his only begotten Son, sehingga dia memberikan anaknya sendiri. that whoever believes in him Barang siapa yang percaya kepada anak tunggalnya, will not perish, tidak akan binasa, but will have eternal life. tapi akan memperoleh kehidupan yang kekal. Our God is a personal God. Allah kita adalah Allah pribadi. He died for you and for me, Dia telah mati bagi saudara dan bagi saya, so you could have eternal salvation. supaya saudara bisa memiliki keselamatan yang kekal. In the book of Joshua, Jesus is revealed. Di dalam kitab Yosua, Yesus dinyatakan. He is known as the captain of our salvation. Dia dikenal sebagai panglima keselamatan kita. Moses had passed away, Pada waktu itu Musa telah meninggal dunia. and it was the season for Joshua to lead Israel. Dan ini adalah musim di mana Yosua lah yang harus memimpin bangsa Israel. But Moses also had to know his God. Tapi Yosua juga harus mengenal Allahnya. Before he could lead Israel out of Egypt. Sebelumnya Musa harus mengenal Allahnya sebelum dia bisa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. God gave Moses a mission. Tuhan telah memberikan Musa sebuah misi. But Moses had some questions before he could fulfill that mission. Tapi Musa memiliki pertanyaan-pertanyaan sebelum dia menggenapi misi yang diberikannya. Let us read about that in Exodus 3:13 through 15. Mari kita baca dari Keluaran pasal 3 ayat 13 sampai 14.
Firman Tuhan, lalu Musa berkata kepada Allah, tapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. And verse 15 as well. Ayat 15, selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Itulah sebutanku turun-temurun. So you see that the leaders of Israel had a personal walk with God. Ya, saudara lihat bagaimana pemimpin Israel mereka memiliki hubungan yang pribadi, perjalanan yang pribadi dengan Allah. In fact, Moses was called the friend of God. Bahkan Musa disebut sebagai seorang sahabat Allah. And God wants us to be so close to him that he calls us his friend. Dan Tuhan mau kita begitu dekat dengan Dia sampai Dia menyebut kita sahabatnya. In Joshua 1:9, Dalam Yosua 1 ayat 9, the word Lord is transliterated Jehovah. kata Tuhan di situ diterjemahkan dari kata aslinya Jehovah, Or the self-existent or eternal one. atau yang disebut sebagai Dia yang telah ada, Dia yang kekal. Let us read that Joshua 1:9. Mari kita baca Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. So we have been learning these things, Jadi kita telah mempelajari semuanya ini, that we are to be strong di mana kita harus kuat and of good courage dan kita teguh hati kita, and not be afraid jangan kecut or dismayed. atau tawar hati. When things like a volcano is erupting, Contohnya ketika gunung berapi meletus, the first thing that comes to us is fear. hal pertama yang datang dalam hati kita adalah rasa takut Or dismay. atau rasa ciut, ya, tawar hati. That is our human reaction. Itulah reaksi kita manusia. But if we know Jesus Tapi kalau kita mengenal Yesus as our Lord sebagai Tuhan and Savior, dan Juru Selamat, then we can be sure that the Lord is with us. maka kita bisa yakin, kita bisa pastikan bahwa Tuhan beserta dengan kita. Yes, we have lived through many earthquakes and volcanic eruptions. Ya, kita telah melewati banyak gempa bumi dan letusan gunung. When we lived on the island of Java, our mountain was shaking. Waktu kita hidup di Pulau Jawa, gunung juga di sana itu bergoncang, ya. The first thing we did was ask our churches in North America to pray. Hal pertama yang kami lakukan adalah kami minta gereja yang ada di Amerika Utara untuk mendoakan kami. Prayer is what changes things. Sebab kami percaya doa mengubah banyak hal. Keep your faith in God. Dia memberikan kita iman kepada Allah. Do not react to the negative circumstances. Jangan saudara bereaksi terhadap situasi keadaan yang negatif.
because you have to cling to your faith. Karena saudara harus berpegang, bergantung kepada imanmu. Well, I'm going to finish the story of what happened in our village in Java. Saya mau kembali ke kisah apa yang terjadi di desa ketika kami ada di Jawa. So the people from the villages higher on the mountain than us were coming down the mountain and sleeping in the streets in our village. Sebab orang-orang waktu itu karena ketakutan mereka akhirnya mengungsi tidur sampai di jalan-jalan di desa itu. And that was because our village stopped shaking. Karena desa kami di mana kami tinggal itu berhenti goncangannya. All the other villages and the mountain was shaking. Sementara dosa-dosa yang lain, ya gunung-gunung itu bergoncang. But our village was quiet. Tetapi desa kami justru hening, saudara. That was a supernatural event. Itu adalah event yang supranatural. And this is the hour when we can expect God to do supernatural things for us, his kids. Dan inilah masanya di mana kita bisa mengharapkan Allah melakukan perkara yang adikodrati bagi anak-anak. If we are following the Lord and obeying his word. Jika kita mengikuti Tuhan dan mentaati firman-Nya. And so Israel will go back to the story of Joshua. Israel said to Joshua in verse 17 of chapter 1. Jadi kita kembali kepada kisah Yosua di mana Israel ya berkata kepada Yosua di ayat 17, sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti ia menyertai Musa. You see, Israel knew that Moses walked with God. Saudara tahu bahwa bangsa Israel tahu bahwa Musa telah berjalan bersama Allah. But Joshua was young. Tapi waktu itu Yosua masih muda. Well, maybe not in years, but he was young in his ministry. Mungkin ya usia tidak muda, tetapi dalam pelayanan dia masih muda. And Israel was not sure about Joshua. Dan Israel tidak yakin tentang Yosua. And they told him, Mereka berkata kepada dia, we'll follow you. kami akan mengikutimu. Only make sure you walk with the Lord your God. Pastikan engkau berjalan bersama Tuhan Allahmu. And that is the requirement for each minister of the gospel. Dan itulah apa yang dibutuhkan untuk setiap pelayan-pelayan Injil. Make sure that we walk with God. Pastikan kita berjalan bersama Allah. The word Lord in this verse is the same word used in Genesis 2:7. Kata Tuhan yang ada di Alkitab ini sama dengan kata yang dipakai dalam Kejadian 2 ayat 7. Let us read that. Mari kita baca Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Yahweh formed man from the dust of the ground. Yahweh telah menciptakan manusia dari debu tanah. And he breathed into him the breath of life. Dan dia menghembuskan kepada mereka nafas kehidupan. And man became a living soul. Dan manusia akhirnya menjadi jiwa yang hidup. That is why we must fear the Lord. Itulah mengapa kita harus takut akan Tuhan. He is our creator. Dia adalah pencipta kita.
At the end of our life, we must answer to Him for how we have lived our life. Di akhir hidup kita, kita harus menjawab Dia tentang bagaimana kita menghidupi kehidupan kita. Do not waste your days. Jangan menghabiskan, menyia-nyiakan hari-harimu. Nor your years. Kenallah, jangan menghabiskan hari-harimu, tahun-tahunmu. Get serious with God, Seriuslah dengan Allah. and He will get serious with you. Dan Dia juga akan serius denganmu. And He will use you for His honor and for His glory. Dan Dia akan memakai hidupmu untuk kehormatan dan kemuliaan-Nya. In the New Testament, in the Gospel of John, chapter 1, verse 1, Di dalam perjanjian baru dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, we see the word kita melihat kata firman, means God is the supreme deity. artinya Allah adalah pribadi yang adikodrati, yang ilahi, yang di atas segalanya. Let us read that verse. Yang kita baca, Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. That word in the Greek is theos, Kata Yunaninya adalah theos, which is emi itu artinya Emi in the Greek. di dalam bahasa Yunaninya. And it means to exist. Artinya tetap ada. And that is who our God is. Itulah Tuhan kita, saudara. Another scripture I'd like to read is John 6:35. Firman lain yang akan kita baca adalah Yohanes 6 ayat 35. Firman Tuhan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. The word I in the Greek is ego. Kata aku dalam bahasa Yunani adalah ego. It's written in the first person. Itu ditulis dalam bentuk kata tunggal, ya, kata pertama, orang pertama tunggal. And emi is the verb to be. Dan emi adalah kata kerja, untuk menjadi. It's the first person present tense. Itu adalah kata kerja orang pertama. So ego emi is the Greek idiom for Jesus. Jadi kata aslinya ego emi adalah idiom Yunani yang mengarah kepada Yesus. Translated Jehovah or Yahweh. Yang diterjemahkan sebagai Yehova atau Yahweh. That is the Jewish national name of God. Yaitu nama nasional Yahudi dari Allah. In John's Gospel, ego emi is translated a number of times. Jadi dalam Injil Yohanes, ego emi itu disebutkan beberapa kali. It is Jehovah who is the eternal authority. Yehova lah yang merupakan otoritas kekal. Which we looked at in Genesis 2:7. Yang kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. So Jesus is declared to be Jehovah. Jadi Yesus dinyatakan sebagai Yehova. Remember at Jesus' crucifixion, Ingat bagaimana Yesus disalibkan when Pilate asked Jesus who he was. ketika Pilatus bertanya, siapakah Yesus? And Jesus said, I am that I am.
Yesus berkata, "Akulah aku." Jesus was declaring himself as Almighty God. Yesus menyatakan dirinya sebagai Allah yang Maha Kuasa. In Joshua 1:17, Israel wanted Joshua to follow certain conditions. Dalam Yosua 1 ayat 17, bangsa Israel mau Yosua mengikuti beberapa syarat. They wanted to make sure that Joshua walked with Jesus. Mereka mau memastikan bahwa Yosua berjalan bersama Yesus. If they knew that, then they would follow him. Jika mereka tahu itu, maka mereka akan mengikuti dia. Let us look at Joshua 5:13. Mari kita lihat Yosua pasal 5 ayat 13. This is the account of Joshua meeting the Lord. Di sini adalah bagaimana ketika Yosua berjumpa dengan Tuhan. The Lord had to reveal himself to Joshua. Tuhan harus menyatakan dirinya secara pribadi kepada Yosua As the captain of salvation. sebagai panglima keselamatan. Joshua was a warrior. Yosua adalah seorang prajurit. And when the Lord revealed himself to Joshua, Joshua didn't know who he was at first. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada Yosua, awalnya Yosua tidak mengenalinya. And that is the same with you and I. Jadi itu sama dengan saudara dan saya. When we want to meet the Lord for ourselves, Ketika kita mau berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, at first we really don't know who he is. awalnya kita tidak benar-benar tahu siapa dia. Just like Saul, when he met the Lord on the way to Damascus, Sama seperti Saulus waktu dia berjumpa dengan Tuhan di jalan ke Damaskus, ke Damsyik. a great light struck him to the ground. Ada seperti kilatan, kilat yang menghantam dia sampai jatuh ke tanah. The first thing Saul said Hal pertama yang dikatakan oleh Saulus, was, "Who are you, Lord?" "Siapakah engkau, ya Tuhan?" And the Lord said to Saul, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" Tuhan berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saul did not know he was persecuting Jesus Saulus tidak tahu apakah dia menganiaya Yesus. until the Lord revealed himself to Saul. Sampai Tuhan menyatakan dirinya kepada Saulus. At that point, Saul called him his Lord and his God. Pada saat itu, Saulus memanggil dia sebagai Tuhan dan Allahnya. From that moment on, Saul followed Jesus, Sejak saat itu, Saulus mengikuti Tuhan Yesus. and his name was changed to Paul, Dan namanya berubah jadi Paulus. and he became the 13th apostle. Dan dia akhirnya menjadi Rasul ke-13. So we don't know what God can do with a life, Jadi kita tidak pernah tahu apa yang Tuhan bisa lakukan dengan kehidupan. but the criteria is that a person must meet the Lord. Tapi kriterianya adalah jelas, seseorang harus berjumpa dengan Tuhan. So let us read the scriptures in Joshua 5:13 to 15. Mari kita baca firman Tuhan ini dari Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, "Kawankah engkau atau lawan?" Jawabnya, "Bukan, tapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang."
Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah, menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus, dan Yosua berbuat demikian. So we see that the man that met Joshua was a warrior. Jadi kita melihat bagaimana orang yang berjumpa dengan Yosua, ia adalah seorang ksatria. Oftentimes, God comes to us in a way that we don't recognize him. Seringkali Tuhan datang kepada kita dengan cara yang kita tidak kenali. It seems like our human eyes often are closed. Terkadang mata manusia kita merasa tertutup. We need spiritual eyes. Kita butuh mata rohani. And this is what God gave Joshua. Dan itulah yang diberikan Allah pada Yosua. In verse 14, Joshua fell on his face to the earth and worshiped God. Di ayat 14, wajah Yosua, muka Yosua tunduk sampai ke tanah dan dia menyembah Allah. And that is how we begin our relationship. Dan begitulah bagaimana kita memulai hubungan kita. As the commander of the Lord's army told Joshua to take his sandal off his foot. Seperti panglima bala tentara Tuhan mengatakan pada Yosua untuk buka kasutnya. Because the place that you stand is holy. Sebab tanah di mana engkau berdiri itu kudus. Yes, when we meet the Lord, the place that we stand is holy ground. Ya, waktu kita berjumpa dengan Allah, tempat di mana kita berdiri itu menjadi tempat yang kudus. That is the place where our life is changed. Itulah tempat di mana hidup kita bisa berubah. From the earthly to the heavenly. Dari kehidupan jasmani menjadi kehidupan sorgawi. It is the place where our eyes are open to see who God is. Itulah tempat di mana mata kita akan terbuka untuk melihat siapakah Allah kita. It is the place where our ears are open to hear our Savior's voice. Itulah tempat di mana telinga kita akan terbuka untuk mendengar suara dari Juru Selamat kita. And it is the place where we yield ourselves that sacrifice to the Lord. Dan itulah tempat di mana kita bisa menundukkan diri kita dalam pengorbanan kepada Tuhan. To give ourselves unto Him. Untuk memberikan hidup kita kepadanya. Wholly and fully. Secara utuh, secara penuh. So that He can guide our life. Supaya dia bisa menuntun kehidupan kita. And He can make us a blessing. Dan dia bisa menjadikan kita berkat. As He did Abraham. Sebagaimana yang dilakukannya kepada Abraham. That wherever Abraham went, the Lord guided his footsteps. Seperti Abraham kemanapun dia pergi, Tuhan menuntun langkah-langkah kakinya. And so God wants to guide your footsteps. Demikian juga Tuhan mau menuntun langkah-langkah kaki saudara. Don't look to this world for your help. Jangan mencari kesehatan di dalam dunia ini. You seek the Lord. Saudara, carilah Tuhan. You listen to His word. Dengarkanlah firman-Nya. And you will live a rich, fulfilling life. Dan engkau akan hidup dalam kehidupan yang puas, yang diperkaya. Yes, you will have trials. Ya, engkau akan mengalami ujian. You will have persecution. Engkau akan mengalami penganiayaan, penderitaan. But you will have the great I am with you. Tetapi engkau akan memiliki Allah yang selalu ada bersama dengan engkau. And there's nothing more wonderful Dan than tidak walking
Go on, sorry. than walking with our God. Dan tidak ada yang lebih indah daripada berjalan bersama Allah. May the Lord bless you today Kiranya Tuhan berkati hidupmu hari ini and expand and grow your ministries dan memperluas, membuat pelayananmu bertumbuh as you get ready to reap the harvest of souls. dan engkau akan selalu siap untuk menuai tuaian jiwa-jiwa. God bless you. Tuhan memberkati hidup saudara. Amen. Amin. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God. Come and let us go up to the mountain of the Lord, unto the house of our God.